Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama mari kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada tahun ini kita bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Tentunya kita semua berharap mudah-mudahan puasa kita bisa kita laksanakan dari awal sampai akhir dengan penuh kesempurnaan. Anak-anakku sekalian dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh setiap orang-orang yang beriman, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang tadi kita bacakan. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa. Jadi dari ayat ini, tujuan utama dari puasa yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk meningkatkan derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang beriman harus puasa dengan sebaik-baiknya, sehingga di akhir Ramadan kita semua akan mendapatkan derajat orang-orang yang muttaqin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Yang kedua, salawat salam sama-sama mari kita haturkan pada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ikhlas semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah berlalu. Jadi yang kedua dari tujuan utama puasa kita adalah kita semua mengharapkan pengampunan terhadap dosa-dosa kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di akhir Ramadan kita semua berharap mendapat gelar orang-orang yang bersih, orang-orang yang kembali suci, sehingga kita sama-sama mengucapkan Idul Fitri minal aizin wal faizin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat berat yang harus kita lakukan. Kalau kita benar-benar mau menjadikan puasa kita adalah puasa yang sempurna. Puasa adalah bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Jangan engkau mengira bahwa maksud puasa hanyalah meninggalkan makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang diharamkan lainnya harus kita hindari. Karena banyak sekali orang-orang yang berpuasa yang hanya meninggalkan makan dan minum, sehingga mereka termasuk golongan orang-orang yang disabdakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'u wal atos.
Berapa banyak orang-orang yang berpuasa akan tetapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan hanya rasa dahaga. Anak-anakku sekalian, kita semua tentunya tidak berharap bahwa puasa kita hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga tanpa mendapatkan pahala, baik ketakwaan maupun pengampunan dosa-dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, sempurnanya puasa adalah dengan menjaga anggota tubuh dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan harus disertai dengan menjaga mata kita dari melihat hal-hal yang tidak baik dan tidak diridhai Allah. Juga kita harus menjaga mulut kita dari mengucapkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Serta kita harus menjaga telinga kita dari mendengarkan perkara-perkara yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mendengarkan adalah teman orang yang berbicara, sehingga apabila ada teman kita menggibah teman yang lain, maka hendaklah kita menghindar supaya kita mendapatkan pahala puasa atau supaya tidak membatalkan pahala puasa kita. Begitu pula diwajibkan bagi orang-orang yang berpuasa adalah menjaga seluruh anggota tubuhnya dari perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Sebagaimana menjaga makan dan minum terhadap perut kita. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun yufattir nas-shaim al-kadhibu wal hibatu wan namimatu wan nazaru bisahawatin wal yaminul kadhibah." Ada 5 perkara yang menjadikan pahala puasa kita batal. Yang pertama adalah berbohong. Yang kedua adalah menggunjing. Yang ketiga adalah mengadu domba. Yang keempat adalah melihat perkara-perkara yang diharamkan dengan syahwat. Dan yang kelima adalah sumpah palsu. Dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, "Innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadakum sha'iman fala yarfus wala yafsuk wala yajhal fa innim ra'un qatalahu aw satamahu falyakul inni sha'im." Sesungguhnya puasa adalah perisai. Ketika salah seorang dari kalian berpuasa, maka janganlah berkata kotor, janganlah bermaksiat, janganlah berbuat bodoh. Jika ada orang yang melaknat atau memaki kalian, maka hendaknya berkata, "Sesungguhnya aku sedang berpuasa." Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berusahalah untuk berbuka dengan makanan yang halal. Dan juga jangan berlebihan ketika makan, ketika berbuka puasa. Sehingga dengan harapan, mudah-mudahan kita bisa semakin taat dalam ibadah kita. Karena perut apabila penuh, maka akan berat dalam kita menjalankan ibadah kepada Allah, baik sholat maupun baca Al-Quran. Setelah engkau mengetahui arti puasa dan manfaatnya, maka hendaknya kita memperbanyak puasa dengan semampu kita, berusaha untuk menjadikan puasa kita adalah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan menjaga segala perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pahala puasa adalah pahala yang besar yang dijanjikan Allah pada kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Qala Allah Ta'ala, kullu hasanatin bi asrin amsaliha illa sab'i mi'atin ti'fin illa sawm fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi, semua kebaikan dibalas dengan 10 pahala dan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kecuali ibadah puasa. Ibadah puasa hanya untukku dan hanya akulah yang bisa membalasnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, waladi nafsi biyadihi la khulufu famis sa'im adyabu indallahi min rihil mis. Yaqulullahu azza wa jalla, innahu yazaru syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli fasawmu li wa ana ajzi bih. Demi zat yang jiwaku dalam genggaman kekuasaannya, sesungguhnya aroma mulut orang yang sedang berpuasa lebih wangi di hadapan Allah daripada aroma minyak misik. Allah berfirman, sesungguhnya hambaku telah meninggalkan syahwat makan dan minumnya demi aku, maka puasa itu hanya untukku dan hanya akulah yang bisa membalasnya. Dalam riwayat yang lain Rasul bersabda, lil jannati babun yuqalu lahu rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga terdapat pintu yang disebut Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa masukinya kecuali orang-orang yang ahli berpuasa. Apabila mereka telah masuk, maka segera akan ditutup kembali. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita menjalankan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua di akhir Ramadan mendapat gelar takwa, orang-orang yang muttaqin, dan juga di akhir Ramadan kita semua diampunkan segala dosa-dosa kita. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.